Hari ini saya akan mempresentasikan hasil materi yang sudah saya kumpulkan tentang pengolahan limbah cair secara kimia. Untuk persingkat waktu, saya langsung ke topiknya, yaitu pertama adalah tujuan dari pengolahan limbah cair secara kimia ini. Eh, yang mana kita tahu bahwasannya tujuannya itu adalah untuk menghilangkan partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid, atau yang kita kenal di materi sebelumnya itu adalah seperti suspended solid dan juga dissolved solid. Kemudian menetralkan limbah cair dengan cara menambahkan bahan kimia tertentu agar terjadi reaksi kimia untuk menyisihkan bahan-bahan polutan yang saya sebutkan tadi, dan juga untuk meningkatkan kualitas dari air limbah. Nah, eh, pengolahan limbah cair secara kimia ini memiliki keuntungan, diantaranya yang pertama itu adalah pembersihan bahan pencemar hampir sempurna dan bahan pencemar anorganik dapat diperoleh kembali. Nah, di sini maksudnya apabila kita hanya menggunakan proses fisika seperti yang seperti materi sebelumnya, itu eh, pengolahan limbah cairnya itu tidak optimal karena masih banyak polutan-polutan yang tidak dapat di treatment secara fisika saja. Gitu. Jadi dengan adanya pengolahan limbah cair secara kimia ini diharapkan bahan-bahan pencemar anorganik yang larut ataupun tersubstansi di dalam air itu uh, dapat dihilangkan. Kemudian uh, bahan pencemar beracun yang dapat menghalangi atau menghentikan proses pengolahan secara biologi berikutnya tidak ada. Nah, di sini maksudnya ketika uh, seperti yang saya bilang di materi sebelumnya, itu pengolahan limbah cair ini terdiri atas 3 bagian, yaitu uh, secara fisika, secara kimia, dan juga secara biologi. Nah, secara biologi ini akan saya jelaskan pada materi berikutnya, namun akan saya singgung secara umum, di mana pengolahan secara biologi ini kita menggunakan mikroorganisme ataupun seperti bakteri. Nah, yang namanya bakteri itu juga makhluk hidup gitu. Jadi mereka juga tidak mereka juga rentan gitu, rentan atau tidak tahan terhadap uh, bahan-bahan kimia yang atau polutan-polutan kimia yang kadarnya terlalu tinggi di dalam air limbah. Jadi untuk memaksimalkan uh, kinerja dari mikroorganisme itu, maka kita harus menghilangkan uh, bahan-bahan kimia yang larut ataupun tersuspensi dalam air limbah tersebut, supaya di proses pengolahan biologi selanjutnya itu berjalan secara optimal. Dan yang terakhir adalah tidak memerlukan waktu penyesuaian yang lama. Sedangkan kelemahan dari proses pengolahan secara kimia yaitu adalah meningkatkan jumlah lumpur karena banyaknya kandungan logam yang terkoagulasi. Maksudnya di sini eh, diakibatkan dari adanya proses pengolahan limbah secara kimia ini, eh, maka eh, si padatan-padatan ataupun polutan-polutan anorganik anorganik seperti yang bersuspensi maupun yang terlarut itu uh, akan terokulasi ataupun uh, ter, terendapkan gitu. Jadi akibat dari adanya proses secara kimia ini mengakibatkan banyaknya lumpur-lumpur atau selas dari limbah itu. Nah, dari situlah kelemahannya, sehingga uh, limbah B3 yang dihasilkan itu lebih banyak. Nah, untuk metode pengolahan limbah cair secara kimia ini terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama itu adalah penetralan limbah yang bersifat asam dan basa, kemudian pemisahan dan pembersihan bahan organik terlarut sebagai koloidal, kemudian selanjutnya itu adalah pembersihan sisa-sisa minyak dan lemak, kemudian pengapungan dan penyaringan, dan yang terakhir adalah pengoksidasian bahan-bahan beracun dan tak teruraikan. Nah, untuk skop kita yaitu limbah pulp, seperti saya sudah lihat di materi yang sudah diberikan oleh Pak Dian, itu limbah pulp ini karena kita sudah mempunyai recovery plan tersendiri. Nah, jadi bahan-bahan kimia yang bersifat asam maupun basa itu uh, sudah optimal di recovery plan, sehingga untuk sifat sifat keasaman ataupun kebasaan dari limbah tersebut itu sudah netral, yaitu sekitar
6,9 sampai 7,5 gitu. Sehingga untuk tahap penetraan limbah itu sudah bisa kita lompati dan langsung masuk ke tahap pemisahan dan pembersihan bahan organik terlarut. Dan juga untuk pembersihan sisa-sisa minyak, dikarenakan kita limbah pulp, jadi kandungan minyak itu sangat sedikit, jadi bisa kita skip. Nah, walaupun proses netralisasi ataupun penetralan asam dan basa pada di air limbah, namun kita juga perlu tahu sedikit tentang proses netralisasi tersebut. Yang mana proses netralisasi ini adalah proses reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Dalam pengolahan air limbah, pH diatur antara 6,0 sampai 9,5. Jika range dari pH air limbah itu di luar dari 6,0 sampai 9,5, itu air limbah akan bersifat toksik dan berbahaya bagi lingkungan dan akan mengganggu proses treatment selanjutnya, terutama di biologi. Nah, kemudian netralisasi limbah cair ini dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu pertama ada batch dan juga continue. Nah, kalau kita menggunakan sistem batch atau sistem tertutup, itu jika aliran air limbah sedikit, maka kita bisa menggunakan sistem batch. Namun jika aliran air limbah besar, maka dibutuhkan sistem continue dengan dilengkapi alat kontrol otomatis. Dikarenakan kita mempunyai pabrik kita di skala besar, maka kita akan menggunakan sistem continue. Dan tujuan dari proses netralisasi ini adalah untuk menggaramkan senyawa asam dan basa yang ada pada air limbah sehingga mencapai kualitas pH yang diinginkan. Nah, di sini secara umum reaksi dari netralisasi itu adalah si senyawa asam itu ditambah basa akan menghasilkan garam dan air. Seperti pada contoh berikut, kita misalkan si HCl itu adalah limbah, adalah senyawa kimia yang terdapat pada air limbah gitu. Jadi untuk menetralisasi si HCl ini yang merupakan asam kuat, maka kita memerlukan basa kuat untuk menetralisirnya, yaitu berupa caustic soda ataupun phenol H. Di mana dari hasil reaksi tersebut dihasilkan natrium klorida ataupun garam ditambah dengan air. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu adalah koagulasi. Di mana koagulasi sendiri adalah proses penggumpalan partikel-partikel koloid untuk menjadi partikel-partikel kecil, atau biasa disebut proses destabilisasi partikel koloid dengan cara penambahan senyawa kimia yang disebut koagulan. Nah, seperti terlihat pada gambar, di mana di dalam wadah itu terdapat, misalkan adalah air limbah yang mengandung banyak impuriti seperti senyawa-senyawa koloid atau senyawa-senyawa tersuspensi dan juga terlarut. Nah, fungsi dari koagulan ini adalah untuk menggumpalkan partikel-partikel si koloid tersebut berdasarkan muatan listriknya. Jadi akibat adanya penambahan koagulan ini, si partikel-partikel itu akan saling tarik menarik dengan si zat koagulannya sehingga akan membentuk gumpalan kecil yang melayang di air limbah tersebut sehingga lebih mudah untuk diendapkan nantinya, dan juga akan ditambahkan zat flokulan yang akan saya jelaskan nanti. Nah, seperti penjelasan berikut, koloid mempunyai ukuran tertentu sehingga gaya tarik menarik antara partikel lebih kecil daripada gaya tolak akibat muatan listrik. Nah, akibat adanya zat koagulan ini, yang awalnya gaya tarik menarik antara masing-masing partikel koloid itu kecil, dengan adanya zat koagulan ini sebagai perantara, maka si koloid-koloid tersebut akan memiliki gaya tarik menarik masing-masing gitu, dekati si koagulan sehingga partikel-partikel tersebut akan menempel satu sama lain.
Nah, untuk senyawa koagulan yang biasa digunakan dalam proses koagulasi yaitu adalah pertama ada alum ataupun aluminium sulfat, kemudian ada FeCl3, ada Fe2SO43, dan juga ada polyaluminium chloride atau PAC. Nah, untuk yang kita biasa gunakan itu adalah PAC atau polyaluminium chloride. Walaupun pada umumnya pada umumnya itu biasa digunakan adalah alum atau aluminium sulfat, namun eh, PAC ini memiliki keuntungan keuntungan pemakaian tersendiri yang lebih efisien daripada pemakaian alum. Nah, sebelum saya jelaskan perbedaan pemakaian alum dengan PAC, maka saya akan menjelaskan tentang PAC-nya sendiri. Mungkin sudah dijelaskan oleh saudara Randy pada materi tentang water treatment sebelumnya, tentang apa itu PAC, namun saya akan mengulangi sedikit, di mana PAC itu adalah garam khusus pada pembuatan aluminium klorid yang mampu memberikan daya koagulasi dan flokkulasi yang lebih kuat daripada aluminium yang biasa dan garam-garam besi seperti aluminium sulfat dan periklorida. Nah, untuk keuntungan pemakaian PAC sendiri pada proses koagulasi, yang pertama itu adalah korosivitas rendah. Kenapa kita bisa bilang korosivitas rendah dan juga sedikit melepaskan ion H+ sehingga air tidak mengalami penurunan pH yang signifikan? Bisa dilihat pada reaksi di samping, di mana uh, si alum tersebut apabila bereaksi dengan air itu akan menghasilkan 6 ion H+, yang mana ion H+ ini sendiri adalah uh, ion yang menyebabkan kenaikan yang menyebabkan terjadinya keasaman atau menurunnya pH. Sedangkan kalau kita menggunakan PAC, apabila PAC sendiri ini bereaksi dengan H2O atau air, itu maka hanya menghasilkan satu ion H+, sehingga penurunan pH itu tidak terlalu signifikan, sehingga tidak mengganggu proses selanjutnya, dan di proses selanjutnya itu tidak terlalu banyak memakai bahan penetral seperti kaustik gitu. Apabila kita menggunakan alum, pH otomatis akan turun drastis gitu. Jadi pemakaian zat netral seperti kaustik itu akan terpakai lebih banyak, sehingga dari ongkos produksi pun juga akan lebih besar gitu ketimbang kita memakai PAC gitu. Sehingga pemakaian PAC ini juga lebih ekonomis. Nah, dari segi ekonomis sendiri, PAC sendiri ini memiliki keuntungan derajat polimerisasi tinggi sehingga menghemat pemakaian flokulan. Jadi di mana flokulan yang kita pakai ini adalah berupa senyawa polimer. Dengan adanya PAC sendiri itu akan mengurangi pemakaian dari zat flokulan tersebut, karena selain bertindak sebagai koagulan, di PAC sendiri itu juga bisa untuk sebagai zat flokulan, sehingga uh, tidak perlu banyak memakai zat flokulan di proses flokulasi nantinya. Nah, untuk proses selanjutnya itu adalah flokulasi, di mana flokulasi ini adalah proses penggumpalan atau aglomerasi dari koloid yang tidak stabil menjadi gumpalan partikel uh, menjadi gumpalan partikel yang lebih besar dan dapat diendapkan dengan cepat. Nah, maksudnya pada proses koagulasi tersebut, koloid-koloid yang sudah terikat satu sama lain menggunakan zat koagulan itu masih banyak melayang di udara, di air limbah, sehingga untuk proses pengendapan yang tersendiri itu akan memakan waktu yang lebih lama gitu. Karena berat dari si partikel-partikel yang sudah terokulasi itu masih ringan gitu, sehingga kita perlu menggumpalkannya untuk menjadi lebih besar lagi. Nah, si zat flokulan ini atau flokulan 8 ini berfungsi untuk menarik satu sama lain partikel-partikel yang sudah terokulasi itu untuk membentuk flok yang lebih besar lagi gitu, sehingga akibat
peningkatan massa dari vlog tersebut, maka laju pengendapan pun akan semakin cepat gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya semakin berat massanya maka akan semakin cepat laju pengendapannya. Di mana fluktuasi ini adalah proses fisika kimia yang mana air akan bercampur dengan mikrovlok atau zat yang sudah terkoagulasi itu dicampurkan dengan flockulant dan diaduk untuk meningkatkan tumbukan interpartikel yang memacu pembentukan partikel-partikel besar sehingga dalam waktu 1 sampai 2 jam partikel-partikel tersebut akan mengendap. Untuk flocculant aid atau zat flocculant ini yang biasa kita gunakan adalah polyacrylic amide atau PAM, yang mana si PAM ini merupakan senyawa polimer organik yang terbentuk dari monomer akrilamida melalui reaksi polimerisasi. Senyawa PAM ini atau polyacrylic amide ini berfungsi untuk meningkatkan viskositas larutan dan mendorong fluktuasi partikel pada air. Nah, untuk proses koagulasi dan fluktuasi ini tidak biasanya itu tidak berjalan sendiri-sendiri, namun berjalan beriringan gitu. Setelah proses koagulasi maka langsung ke fluktuasinya gitu. Jadi untuk mekanisme terjadinya proses koagulasi dan fluktuasi ini biasa kita sebut dengan proses destabilisasi, di mana proses destabilisasi ini memiliki mekanisme berikut, yaitu yang pertama adalah pengurangan muatan permukaan partikel dengan menekan lapisan muatan ganda. Nah, maksudnya itu partikel-partikel koloid yang terdapat pada air limbah itu awalnya memiliki gaya tolak antar partikel yang sangat kuat karena memiliki jenis ion yang sama, yaitu seperti yang kita lihat pada reaksi si koagulan itu merupakan ion positif, berarti si zat-zat koloid yang ada pada air limbah itu merupakan ion-ion negatif gitu. Jadi apabila kutub negatif dijumpakan dengan kutub negatif akan saling bertolak, akan memiliki gaya tolak yang tinggi, sehingga dengan ditambahkannya si zat koagulan itu yang bersifat positif, maka si partikel-partikel koloid itu akan saling tarik menarik melalui media si zat koagulannya itu dan membentuk vlok-vlok kecil atau mikrovlok. Kemudian proses yang kedua itu adalah netralisasi muatan dengan absorpsi ion yang berlautan muatan. Nah, akibat adanya penambahan zat koagulan yang bersifat positif yang menarik si koloid-koloid yang bersifat negatif itu, maka ion-ion tersebut akan ternetralisir gitu, dan akan masuk ke proses selanjutnya, itu adalah penggabungan antar partikel dengan polimer. Nah, yang maksud polimernya adalah si zat flokulannya, di mana yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu si zat flokulan ini merupakan zat senyawa polimer yang akan menarik menarik si mikrovlok itu untuk saling terikat satu sama lain dan membentuk vlok-vlok yang lebih besar lagi. Dan yang terakhir adalah penjebakan oleh vlok. Akibat vlok tersebut semakin besar, maka si vlok-vlok tersebut akan lebih mudah terendapkan. Berikut berikut adalah mekanisme dari proses koagulasi dan flokkulasi, di mana pada gambar yang saya tunjuk ini merupakan si partikel-partikel koloid yang sudah distabilkan, yang sudah stabil, maka
destabilisasi lagi atau dihilangkan kestabilannya itu oleh si zat koagulan ini. Nah, lalu kemudian akan eh, dicerap oleh si polimer PAM itu melalui proses flokulasi. Di mana kita lihat pada gambar clarifier ini, si zat koagulan dan flokulan ini di dosing. Di nomor 2 ini merupakan dosing dari zat flokulan dan koagulannya. Di dosing menggunakan rapid mixing terhadap si air limbah, di mana fungsi dari rapid mixing ini adalah untuk menghomogenisasi atau meratakan si zat koagulan dan flokulannya itu ke dalam air limbah, sehingga proses koagulasi flokulasi ini berjalan dengan optimal. Lalu kemudian si pengaduk atau impeller atau pedal dari si clarifier ini berfungsi sebagai slow mixing, di mana fungsi slow mixing ini adalah untuk memecah kembali yang pertama itu adalah untuk meningkatkan daya tumbuk antar partikel si microfloc sehingga lebih cepat, sehingga microfloc yang sudah terkoagulasi itu lebih cepat membentuk floc besar supaya lebih cepat mengendap. Dan juga selain untuk fungsi yang untuk itu, fungsi dari pedal ini adalah untuk memecah kembali floc besar yang sudah terbentuk itu supaya lebih cepat supaya lebih mudah ditransfer ke proses selanjutnya melalui underflow. Karena apabila yang masuk ke dalam underflow ini masih berupa floc besar, yang dikhawatirkan maka jalurnya itu atau pipa salurannya itu akan tersumbat gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses koagulasi flokulasi ini, yang pertama itu adalah jenis koagulan yang digunakan, apakah logam atau polimer. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk saat ini yang paling efektif digunakan itu adalah polimer, karena sudah yang saya jelaskan sebelumnya, polimer ini memiliki sifat keasaman yang rendah apabila bereaksi dengan air, sehingga penetralisirnya itu lebih efisien. Kemudian dosis koagulannya, apabila dosis koagulan yang kita dosing ke dalam air limbah itu terlalu sedikit, maka proses koagulasi juga tidak berjalan efektif. Kemudian alkalinitas air, jika alkalinitas terlalu rendah, maka kita tambahkan kapur, karena alkalinitas terlalu rendah itu juga mengakibatkan pH akan semakin turun gitu. Kemudian kecepatan pengadukan. Apabila kecepatan pengadukan terlalu lama, maka proses flokulasi atau pertumbukan antar partikel untuk menjadi floc besar itu akan semakin lambat. Namun apabila proses kecepatan pengadukan terlalu cepat, itu akan mengakibatkan partikel-partikel koloid sulit untuk mengendap karena akan terus naik ke atas. Kemudian ada temperatur air, pH air, dan juga turbidity atau kekeruhan air. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada Pak Dian. Oke, Safrizal. Sebelum saya kasih feedback, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau Dwi dengan Rido ini udah concern dan fokus di boiler. Jadi nggak peduli ya. I don't care lah dengan limbah, terserah lah. Pokoknya main ke Safrizal aja pokoknya. Like, ada Pak. Saya ada Pak. Ada.
Oh, silakan Redo. Ini Tumben, berhubung ya? saya simak dari awal tadi, Pak. Ya, silakan. Ya, Rizal, saya mau ini. Di slide terakhir kan ada tuh keberhasilan koagulasi flokulasi itu yang salah Ini. satunya faktornya adalah pH. Nah, Ya. kenapa pH air itu perlu ketika proses koagulasi dan flokulasi? Oke, baik. Saya akan mencoba menjawabnya. pH air sangat pH air itu berpengaruh pada keberhasilan proses koagulasi flokulasi karena apabila pH air terlalu rendah, maka eh, zat itu apa dia bilang? pH air terlalu rendah, maka si alkalinitas airnya kan juga makin rendah gitu, karena alkalinitasnya kan tingkat kebasahan dari si air juga gitu, sehingga eh, yang pertama itu akan memberatkan proses netralisasi pada proses selanjutnya. Pemakaian chemical netralizer kita itu seperti caustic itu akan semakin banyak, dan juga bakteri-bakteri alami yang sudah ada di dalam air limbah itu juga semakin banyak yang sudah inaktif atau sudah mati gitu. Jadi untuk proses biologi pun akan semakin berat. Jadi dampaknya itu ke proses selanjutnya gitu. Itu menurut saya. Benar itu? Oke. Karena tadi di proses flokulasi itu, koagulasi ya, itu Iya, bisa meningkatkan keasaman tadi ya? iya. Itu kan kalau misalnya kita pakai senyawa alum gitu, pakai tawas. Oh iya. Kalau Oke. kita pakai PHC kan itu ion H plusnya cuma satu gitu yang uh, produksi kan yang dihasilkan gitu. Jadi penurunan pH pun nggak terlalu tinggi. Jadi pH itu masih bisa kita jaga normal gitu. Kita jaga netral. Oke. Sip. Baik, ada lagi Randy? Dwi dulu, Dwi. Yang ini ya, Wi. Berat nih. Karena ke pengertiannya ya. Ke derajat polimerisasi itu pengetahuan saya ya, Wi. Itu tingkat tingkat si molekul itu si apa ya bilangnya, si senyawanya itu untuk eh, saling berikatan satu sama lain gitu. Jadi ibarat rantai gitu. Nah, semakin kuat ikatan rantainya itu kan semakin ketat ikatan rantai kan semakin kuat gitu kan. Nah, itulah maksud dari derajat polimerisasinya itu. Jadi eh, ikatan dari masing-masing molekulnya itu juga semakin kuat gitu. Ya. Derajat polimerisasi jumlah rata-rata molekul ya. Iya, Pak. Jumlah rata-rata molekul berstruktur polimer ya. Oke, Iya. Randy, mau ditanyakan? Randy, saya cukup. Cukup ya, oke. Cukup. Baik, Safrizal. Iya, Pak. Dari awal ya, slide awal tadi tentang netralisasi. Ya, proses netralisasi. Kalau saya tangkap di sini kan cuma ada
2 atau 3 ya berarti ya, proses netralisasi dengan proses koagulasi flokulasi, karena koagulasi dan flokulasi itu pasti berkaitan ya. Jadi ada 2 proses ya untuk secara kimiawi ini ya. Iya, Pak. Sebenarnya ada satu lagi sih secara kimia itu. Apa itu? Oh. Secara kimia. Nanti kalau kamu di wastewater treatment itu akan melihat. Nanti kamu akan lihat di square bar ya, tempat air limbah diolah itu ada seperti gelembung-gelembung air. Apa itu namanya? Proses apa? Aerasi itu ya, Pak. Sistem Aerasi aerasi. Kan biologi ya, Pak. Ya, dia jadi diinjeksi suatu gas, baik itu gas ozon, gas klor, gas oksigen di situ, ditembak. Ya. Jadi udah dia menginjeksi udara ke dalam pengolahan air limbah itu. Tujuannya ya proses oksidasi. Gitu. Nah, karena di situ menggunakan gas-gas, maka dia nggak masuk ke fisika, dia nggak masuk ke biologi, dia masuknya ke kimia. Dan disebut dengan injeksi gas atau gas transfer namanya. Ya, satu lagi. Nanti kamu cari ya referensinya itu ya. Iya. Netralisasi, koagulasi, flokulasi, dan satu lagi gas transfer. Kalau nggak salah berarti benar ya. Itu di equipment aerasi lagunnya atau yang di mana? Di lagonnya ya. Lagunnya. Nanti coba kamu cari lagi. Nanti kita bahas itu setelah saya dari awal dulu ya, netralisasi. Oke, Pak. Untuk netralisasi ini kan tadi bagus sih kamu udah jelasin ya. Di situ ada reaksi asam plus basa, kemudian menjadi garam dan air ya. Iya. Ya simpelnya HCl ditambahin HOH tadi ya. Iya, Pak. HCl ditambahin HOH berarti NaCl, natrium klorida plus air. Iya. Dari asam klorida dengan natrium hidroksida. Oke. Nah, dari reaksi yang terjadi pada netralisasi ini biasanya ada yang bersifat eksotermis, ada yang bersifat endotermis. Nah, di sini kamu nggak nyampaikan, ya. Eksotermis itu, jadi dari reaksi netralisasi ini kan seharusnya ada reaksi yang bersifat eksotermis atau endotermis. Contoh, HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Ini masuknya ke kategori eksotermis atau endotermis. Gitu. Nah, pertanyaannya, eksotermis itu apa? Endotermis itu apa? Kalau jawab ya. Belum. Udah mau jawab, silakan. Eksotermis itu apa? Endotermis itu apa? Eksotermis itu reaksi yang melepaskan panas, Pak. Jadi dari reaksi tersebut menghasilkan panas gitu. Sedangkan kalau endotermis itu reaksinya menyerap panas. Jadi untuk membuat reaksi itu terjadi, kita harus memberi panas dulu pada si senyawanya itu, Pak. Yes, simple sih. Ya, kalau bahasa ilmiahnya yang eksotermis itu reaksi yang kayak apa ya? Kayak reaksi natrium hidroksida dengan asam klorida gitu ya. Iya. Kemudian kalau endotermis itu contohnya seperti natrium karbonat dengan asam asetat. Ya, kalau sok-sok ilmiahnya ya. Tapi kamu tadi jawabnya simple, mantep. Ya. Tapi ditambahin nanti ya, biar kita juga bisa belajar lagi. Berarti tinggal tambahin si reaksi netralisasi ini
reaksinya endotermis apa eksotermis gitu Pak, sama jelasi apa itu endotermis. Iya, iya. Kan kamu tadi kan udah jelasin singkat ini. Walaupun ini bagiannya HCl plus NaOH, yaitu bereaksi apa? Bereaksi menjadi NaCl plus H2O. Ada juga kan 2 HCl plus Mg, ya kan? Iya Pak. Ya, menjadi 2 HCl tambah Mg, MgCl2 Pak. MgCl2 magnesium klorida plus H2 melepas gas hidrogen. Ada juga asam sulfat. Asam sulfat itu apa ya? H2SO. S4 ditambah NaOH. Ya. Jadinya bereaksi menjadi natrium sulfat, Na2SO4. natrium sulfat plus H2. Kan banyak dia kan? Iya, Contoh-contohnya kan itu. Nanti dikasih penjelasan eksotermis itu apa, endotermis itu apa. Ya mungkin orang boiler nggak penting-penting banget, cuma bisa untuk kita pelajarin lagi ya. Mungkin Randy juga mau belajar juga dari situ. Ya Randy, benar ya? Bener, Pak. Oke, kemudian ini untuk netralisasi ya tadi. Kemudian untuk bab selanjutnya koagulasi dan flokkulasi. Saya tuh memahaminya, koagulasi itu yaitu proses destabilisasi partikel. Itu aja sih. Sedangkan flokkulasi itu adalah proses penggabungan partikel. Simpelnya ya. Iya. Proses penggabungan partikel yang telah mengalami proses destabilisasi tadi. Jadi koagulasi dulu, baru flokkulasi dulu. Kemudian. Nah, mungkin juga pengen ada yang tahu ya. Destabilisasi partikel itu apa? Nanti ditambahin aja di slide-nya. Ya. Bisa ditambahin keterangan yang bahasa-bahasa yang kurang dipahami atau kurang dimengerti lah ya. Nanti bisa ditambah di situ. Destabilisasi partikel. Kemudian koagulan ini menggunakan aluminium sulfat. Oke. Ferrosulfat. Ada ya, Fe2SO4. Ada. Kemudian lime. Oh, lime. Lime ada ya, CaOH2. Lime belum ada saya tambahkan, Pak. Nah, di sini ada pakai lime. Ya, karena kita juga di pulp maupun paper itu juga menghasilkan lime kiln namanya. Ya, mungkin memang lebih banyak kita menggunakan PAC. Kemudian ada ferric chloride, ada ferric sulfat juga. Ini ferric sulfide, ferric chloride. Oke. Di slide berapa ini? Slide 6. Oke, udah ditampilin semua. Ya. Jadi tinggal tambah lime-nya aja ya, Pak. Lime-nya. Kemudian reaksi dari aluminium sulfat. Oke, ini sampelnya. Oke. Kemudian sebenarnya bisa lebih banyak lagi ya yang bisa ditampilin ya. Contohnya aluminium sulfat. Kalau ini kan aluminium aja. Aluminium sulfat ditambah misalnya CaHCO3 2. Kemudian ada ferric sulfat, ada ferric chloride, ya bisa ditambahkan sebenarnya. Ada ferrous sulfat misalnya, atau sodium aluminate, ya sodium aluminate kalau nggak salah ya. Tuh. Iya. Kemudian slide selanjutnya, next nomor 8. Populasi.
Gambarnya cuma itu aja ya. Cuma itu Pak. Iya. Oke. Sumber flokulan dari mana aja? Dari rata-rata dari polimer sih Pak. Misalnya flokulan mineral. Ya. Sumber flokulan itu misalnya flokulan mineral. Ya, atau flokulan organik. Ada juga flokulan sintetis. Ya. Flokulan mineral itu apa aja jenis flokulannya? Flokulan organik itu jenis flokulannya apa aja? Pernah tahu nggak? Belum Misalnya tahu. flokulan. Randy tahu nggak Randy? Misalnya flokulan mineral itu jenis flokulannya ada silika aktif, ada koloid, bentonit, Ya, Pak. logam Kalau hidroksida. boleh bantu jawab, Pak. Kalau flokulan mineral itu yang berasal dari mineral-mineral seperti yang telah Bapak sebutkan itu ada bentonit, zeolit, silika gitu ya. Kalau flokulan Terus organik, kalau flokulan organik itu yang yang dibuatnya itu dari organik, Pak. Dari seperti contohnya kayak yang kemarin itu ada poliakrilamid gitu. Jadi dia tuh dibuatnya pakai senyawa organik, Pak. ya Kalau kayak yang singkong, kentang gitu. iya, Kitosan ada ya, gelatin gitu kan. Pernah dengar ya? iya. Kalau flokulan sintetis, Kalau sintetis itu ya terbuat dari kayak bahan buatan, Pak, buatan. ya dia kayak plastik itu ya, kayak polietilen ya, poliamid, PA, kayak gitu ya. Kayak sejenis plastik lah ya. Kalau saya pernah belajar dulu tentang plastik, ada plastik ABS, plastik PA, PE, ya. Mungkin saya udah lupa ya, udah lama banget belajar tentang plastik. Tapi kalau saya menangkapnya, flokulan sintetis itu sejenis bahan-bahan seperti plastik, bahan plastik ya. Ada polietilen, ada poliamid, ada poliaminat, ya. Contohnya seperti itu. Nah, itu juga Safrizal harus paham, ya. Iya Pak. Untuk vlog. Nanti bisa mengestimasi atau memperhitungkan seperti yang saya sampaikan ke Randy kemarin. Kamu misalnya nanti sebagai leader, wah ini apa sih yang mau diimprove? Sekarang kita menggunakan misalnya flokulan sintetis, harganya sudah makin mahal dan makin langka sintetis nih, ya karena dia terbuat dari bahan plastik misalnya. Nah, jadi kamu berinovasi, bukan suatu improvement. Oh di Jambi banyak petani singkong nih, bisa dijadiin singkong itu menjadi flokulan organik. Atau di Jambi banyak tanah liat ini, ya, koloid, itu bisa dikasih flokulan mineral. Contoh itu. Paham Safrizal? Paham Pak, paham. Oke. Kemudian proses koagulasi dan flokulasi. Oke. Proses koagulasi dan flokulasi. Jadi proses koagulasi dan flokulasi ini kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses koagulasi dan flokulasi ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses koagulasi dan flokulasi ini agar berhasil. Atau yang perlu diperhatikan ya. Iya. Perlu diperhatikan dalam proses koagulasi flokulasi itu, misalnya yang pertama konsentrasi padatan. Ya. Konsentrasi padatan yang terkandung dalam air limbah. Nah, itu harus diperhatikan konsentrasi padatan yang terkandung dalam air limbah itu apa aja. Maka itu biasanya ada mini lab, ya, baik di water treatment maupun di wastewater itu ada mini lab. Jadi tidak mengandalkan orang QC langsung. Dia ada labnya sendiri untuk mengecek, ya.
konsentrasi padatan yang terkandung dalam air limbah yang masuk ke tempat dia itu apa aja. Ya. Ya. Karena itu akan mempengaruhi kebutuhan konsentrasi koagulan. Iya kan? Benar nggak sih? Iya, betul Pak. Jadi berapa sih konsentrasi koagulannya? Jangan terlampau banyak, jangan juga kurang dalam pengolahan air limbah. Nah, itu kan ada mini lab. Nanti kamu juga sebagai leader harus kasih tahu anggota kamu, cek dulu itu air limbahnya. Cek pakai apa, Pak? Cek pakai apa ya? Kamu yang tahu, Safrizal. Apa yang mau kamu ambil? Ya, apakah Ya, pakai pH meter, ataukah conductivity-nya, ataukah alkalinitasnya, atau silikanya, macam-macam. Ya, nah di situ ada alat-alatnya sendiri yang harus kamu ketahui. Dan sebelum alat itu digunakan, kamu juga harus tahu apa sih yang kamu perhatikan. Oh, saya mau memperhatikan kebutuhan konsentrasi koagulan. Itu yang pertama. Kemudian, jenis koagulan apa yang kamu pergunakan? Itu yang harus diperhatikan juga. Karena jenis koagulan yang akan diaplikasikan tergantung pada karakteristik air limbahnya. Ya. Yeah. Air limbahnya banyak dari boiler, dengan air limbah yang banyak dari domestik, atau air limbah yang banyak dari pump, itu udah beda-beda. Ya. Yeah. Karena jenis koagulan tertentu akan bekerja baik pada pH air limbah tertentu. Nah, maka itu pH air ini memang diperhatikan seperti yang ditanyakan oleh Rido tadi. Ya. Iya, Pak. Itu juga harus mempengaruhi keberhasilannya. Kalau pH-nya asamnya tinggi atau asamnya rendah, itu udah beda faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Kemudian kecepatan putaran aduk. Ya. Ini sama yang kita perhatikan dengan faktor keberhasilan dari proses tersebut. Kecepatan putar aduk atau dengan waktu pengadukan itu sama nggak? Beda, Pak. Beda. Ya, tapi kamu nggak masukkan ke faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Waktu pengadukan ya, Pak. Di situ kan ada kecepatan pengadukan, tapi waktu pengadukannya nggak ada. Kecepatan pengadukan itu dipengaruhi oleh kecepatan itu apa sih? Dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Kalau waktu pengadukan dipengaruhi oleh waktu itu sendiri. Iya. Kalau kecepatan, ya, kecepatan putar misalnya ada 300 rpm, rotasi 300 putaran per menit misalnya. Beda dengan 300 putaran per menit. Berapa lama? Kan nggak ada di situ. Berapa lama, Pak? Kata anggota Pak Safrizal. Ya. Iya, Pak. Kata siapa? Kata anggota ke Safrizal, kamu orang Medan ya? Asli Medan, Safrizal? Di Medan, Pak. Medan ya? Iya. Tulang, berapa lama ini tulang? Tolonglah tulang. Ya? Berapa lama ini mesti diaduk? Kamu cuma ngasih tahu kecepatannya 25 putaran per menit. Adukannya 25 rpm misalnya kamu kasih tahu. Tapi berapa lama kamu kasih tahu? Nah, itu akan mempengaruhi keberhasilan dari proses koagulasi dan flokulasi itu sendiri. Oke, itu. Kemudian yang terakhir tadi seperti yang awal saya bilang gas transfer. Gas transfer itu ada injeksi gas ke dalam air limbah. Itu masuk ke proses kimia. Biasanya di kita, ya, di Perawang maupun Lontar, kita ada industri pulp. Core bisnis kita adalah pulp dan paper kalau Perawang. Kalau Lontar nanti pulp dan tisu core bisnisnya. Nah, di pulp itu ada divisi chemical. Nah, divisi chemical itulah nanti akan mensupport untuk environment ini juga. Chemical apa sih yang dibutuhkan?
Misalnya di chemical chlor, ya, injeksi gas chlor, misalnya dari chemical dikirim ke environment. Tujuannya buat apa? Nah, itu juga harus tahu. Karena gas chlor, gas ozon dengan gas O2, oksigen itu beda-beda. Dan kita juga udah membuat itu semua. Klorin kita buat, PaC kita buat, O2 kita buat. O2 aja yang ada di lingkungan kita, sekitar kita aja masih kita buat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya menambahkan materi gas transfer, itu akan tahu saya butuhnya gas klor. Gas klor itu butuhnya kebutuhannya untuk apa nanti ditanya. Kamu sebagai leader harus paham. Ya. Anggota kamu itu akan mengikuti sesuai SOP yang telah kamu susun, atau SOP yang kamu buat, atau yang kamu revisi. Misalnya sekarang SOP udah ada, kamu akan lihat lagi apakah SOP itu udah benar, ataukah sesuai dengan perkembangan teknologi yang nanti pada saat kamu bekerja di situ, ataukah sudah sesuai dengan perkembangan zaman. SOP itu mungkin nggak diganti-ganti. Ketika kamu masuk, kamu membaca SOP itu, oh ini udah nggak benar nih, ini mesti direvisi. Kamu udah melakukan suatu improvement kalau revisi SOP. Baik Safrizal, Randy, Dwi maupun Rido. Semua juga harus pada saat masuk ke operasional di area kerjanya, pertama kali kalian harus akan membaca SOP, akan mempelajari SOP. Nah, ketika kalian mempelajari SOP dan ketika kalian bekerja, kalian akan melihat apa yang menjadi perbedaan antara pekerjaan dengan SOP tersebut. Jika terjadi perbedaan, itu harus direvisi. Dan itu adalah tahap suatu improvement dari kalian untuk unit atau area kerja kalian. Balik lagi misalnya, kata Safrizal, saya butuh gas klor terhadap orang divisi chemical. Tujuannya buat apa? Karena air limbah kita seperti ini, karakteristiknya, parameternya ini, sehingga kita butuh klor yang bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri. Misalnya. Kemudian saya butuh gas ozon. Gas ozon. Ditanya lagi oleh manajemen, butuhnya untuk apa? Karena parameter air limbah kita saat ini seperti ini, karena musim kemarau dipengaruhi musim atau dipengaruhi oleh limbah-limbah dari pulp dengan produksi pulp yang tinggi, maka kita butuh gas ozon untuk proses oksidasi misalnya. Atau kita butuh injeksi udara dalam pengolahan air limbah kita. Tujuannya untuk oksidasi agar air limbah tidak berbau. Ya, karena menjaga supaya tidak bau. Dan menjaga kehidupan mikroorganisme misalnya. Gitu. Ya. Oke, Pak. Nah, itu bisa ditambahin pada materi ini, gas transfer. Karena klorin, ozon, O2 itu dapatnya dari divisi chemical. Maka kita masukkan ke dalam pengolahan limbah dengan chemical. Pengolahan limbah secara kimiawi. Gitu. Oke. Itu sih feedback dari saya, Safrizal ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Yang lain nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada, Dwi ada tambahan? Rido? Enggak, Pak. Randy? Cukup, Pak. Cukup. Oke, apa yang saya sampaikan tadi nggak ada putus-putus ya, Syafrizal ya? Cukup jelas ya yang saya sampaikan? Oke. Karena ini Pak, saya mau nanya gitu kan Pak. Siapa mau nanya? Saya Pak, Rizal Pak. Iya, Syafrizal, silakan. Itu kan Pak, nanti di pertemuan di materi saya selanjutnya kan pengolahan secara biologi Pak. Kemudian kan itu langsung masuk ke primary, secondary, tertiary treatment kan Pak, baru ke
analisa kayak COD, BOD gitu kan Pak. Bentar, saya cek dulu ya.